Ini kalau berlebihan dapat merusak sel melanin atau sel pigmen. Annyeong Cinggu. Pada part sebelumnya, kita telah membahas mengenai kriteria rambut sehat hingga beberapa tips untuk mencegah kerontokan rambut berlebih. Namun, masih ada tips-tips lainnya loh. Mari kita bahas semuanya di video kali ini. Tips yang ketiga nih Dr. Steph, kita harus melindungi rambut dari paparan sinar matahari. Ya, ini caranya macam-macam sih, bisa menggunakan topi, penutup rambut, dan juga tabir surya nih. Jadi jangan salah, nggak cuma kulit aja yang harus diaplikasikan tabir surya nih, rambut juga nih. Kenapa sih? Soalnya paparan dari sinar matahari kan mengandung sinar UV ya. Ini secara langsung yang tanpa perlindungan dapat menyebabkan penuaan rambut, Dr. Steph. Penuaan rambut ini seperti menjadi kering, kusam, rapuh, dan akhirnya memicu kerontokan itu. Terus juga sinar UV ini akan menjadikan perubahan warna pada rambut. Jadi untuk sinar matahari sendiri kan terdapat radiasi sinar UVA nih. Ini kalau berlebihan dapat merusak sel melanin atau sel pigmen. Dan juga pada sinar matahari kan ada UVB. Nah, ini juga merusak struktur dari rambut karena dapat menyerang protein rambut yaitu keratin. Sedangkan keratin sendiri merupakan komponen utama dari batang rambut. Oleh karena itu dapat menyebabkan bercabang dan akhirnya kerontokan lah itu. Oke. Wah, ternyata rambut juga perlu pakai tabir surya ya, Dok Kartika ya? Iya. Oke. Nah, ada lagi tips selanjutnya, Dok? Ya, ada lagi. Ini yang terakhir nih. Oke. Ya. Tips yang keempat adalah hindari paparan agen kimia, fisik maupun mekanik secara berlebihan. Nah, ini pasti Neo Cinggu maupun kita-kita sendiri sih sebenarnya juga banyak yang kurang bisa menghindari paparan ini ya, karena ya Tiap hari pasti pakai ya, Dok pakai ya? hair dryer lah, catokan. Kita akan bahas lebih lanjut nih. Pertama dulu ya, mencuci rambut. Ini harus dengan shampoo yang sesuai dengan jenis rambutnya. Dan juga hanya jika rambut benar-benar kotor dan dirasa terlalu berminyak. Umumnya sih sekitar 3 kali seminggu. Jadi untuk yang kan ada yang keramasnya setiap hari. Nah, itu kalau misalnya memang belum kotor, benar-benar kotor atau belum terlalu berminyak ya sebenarnya tidak perlu. Oh, jadi jangan tiap hari justru ya, Dok ya? Jangan tiap hari. Oke. Iya. Maupun nanti setelah mencuci rambut sebaiknya itu dikeringkannya juga nggak pakai hair dryer karena hair dryer ini kan panas ya. Jadi panasnya ini bisa merusak rambut. Oke, jadi sebaiknya dibiarkan kering dengan angin aja ya? Angin dan handuk. Oh, iya. Oke, tapi jangan terlalu sering pakai hair dryernya. Ya benar. Oke. Terus kalau kan sekarang cewek-cewek juga banyak ya, Dok ya? Tiap hari pasti harus catokan dong biar on rambutnya, ya kan? Ya, nah, ini itu yang gimana nih, Dok? memang susah untuk dihindari ya, Dokter Steph ya. Ya, jadi memang seharusnya kan memang dikurangi nih paparan panas akibat catok. Jadi untuk mengurangi panasnya itu kita harus menggunakan, lebih dianjurkan sih untuk menggunakan catok yang suhunya lebih rendah. Dan juga sebelum kontak dengan rambut, sisir catok ini harus diletakkan dulu di atas handuk basah itu selama beberapa menit. Oh, gitu. Oke. Terus selain catok nih, kita juga harus menghindari memanipulasi rambut seperti keriting permanen karena itu kan dapat mengurangi kekuatan rambut sekitar 15%. Tuh. Karena dengan adanya keriting permanen itu struktur protein batang rambut bisa terdegradasi. Oh gitu, jadi emang bisa ya, pasti bisa merusak ya, merusak Dok ya? rambut. Terus kalau yang untuk cat rambut gimana nih, Dok? Nah, ini juga perlu dikurangin ya paparannya. Sebenarnya sih kalau bisa dihindari pewarnaannya, apalagi dengan pewarnaan yang lebih terang karena ini lebih merusak. Oke. Terus jadi kalau kita shampooan itu sebenarnya wajib pakai conditioner nggak sih? Itu juga salah satu dari perawatan rambut. Jadi kita sebenarnya perlu kondisioner, masker, perawatan rutin rambut. Jadi itu kan mengurangi kekusutan rambut nih. Jadi dengan cara melapisi dan menghaluskan kutikula nih, kutikula rambut sehingga mengurangi gesekan dan akhirnya terhindar dari kerusakan rambut. Oke. Jadi shampoo aja tuh nggak cukup ya, Dok ya? Harus kita conditioner, masker. Ya, Oke. betul. Selain itu pun juga, selain ini nih, kita udah selesai nih masalah shampoo, conditioner. Nah, kita juga harus mengikat rambut secara kuat. Gitu. Iya, Oke. kayak gitu. Oke, nah tadi kan berarti udah bahas pencegahannya ya, Dok ya. Nah, kalau misalkan nih Neo Cinggu yang memang sudah mengalami kerontokan rambut nih, kira-kira mereka bisa melakukan treatment apa nih, Dok, untuk ngobatin masalah itu?
Nah, jadi gini, sebenarnya kan untuk pengobatan dari kerontokan dan kerusakan rambut ini tergantung pada jenis kerontokan dan kerusakan yang terjadi. Jadi misalnya kerusakan batang rambut akibat bahan kimia dan fisik nih, ini dapat dikoreksi dengan mengunting rambut secara berkala dan menghilangkan klausanya. Ini yang penting nih, klausanya juga harus dihilangkan gitu. Nah, nantinya apabila pencegahan ini tidak berhasil dan juga pengguntingan rambut secara berkala tidak memperbaiki gejala, maka memang harus konsultasi ke dokter, Dok. Gitu. Nanti biasanya diberikan obat seperti minoxidil, asam retinoat, capsaicin, kayak gitu-gitu. Jadi emang kalau udah cukup parah dan emang udah dicoba sendiri, nggak ada hasilnya, emang tetap pasti harus konsultasi ya, Dok, ya, ke dokternya ya. Iya, karena pengobatannya kan bukan hanya obat atau yang topikal gitu, tapi bisa juga kayak pengobatan injeksi, jadi disuntikkan di lesinya, seperti itu. Atau kalau misalnya memang nggak berhasil pun juga bisa sampai transplantasi rambut, seperti itu. Gitu tuh nih Cinggu. Jadi kalau memang kalian sudah mencoba sendiri tapi belum ada hasilnya, coba konsultasikan ke dokter kalian, karena biasanya bisa dikasih obat, tapi bisa juga ditambahin treatment ya, Dok, ya? Iya, benar. Dan kalau memang udah parah banget, mungkin bisa disarankan untuk operasi transplantasi rambut. Ya, betul. Nah, gimana ya, Cinggu? Udah cukup jelas ya nih tentang kerontokan rambut. Kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan lagi, boleh komen di bawah. Dan kalau misalkan kalian juga suka video seperti ini, boleh di-like video ini. Dan juga masih banyak pembahasan lainnya loh. Jadi, sampai bertemu di video lainnya ya. Annyeong!